Pembacaan putusan oleh jurusita pengadilan dalam eksekusi 9 unit bangunan ruko di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat mendapat perlawanan. Masa yang diduga terafiliasi dengan penghuni ruko berupaya mengusir paksa petugas. Kericuhan pun tak terhindarkan. Polisi mengambil langkah tegas dengan mengamankan 1 orang yang dianggap provokator. Namun kericuhan kembali terjadi saat massa berusaha menyelamatkan rekan mereka yang diamankan petugas. Para penghuni yang telah 40 tahun menempati bangunan ruko menolak keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka mengklaim sebagai pemilik sah, terlebih sertifikat milik penggugat telah dibatalkan keabsahannya oleh BPN. 2018 turun SK pembatalan dari BPN yang menyatakan sertifikat penggugat tidak sah. Dibatalkan. Ya artinya dari 2018 sampai dengan sekarang sertifikat itu sudah di samping sudah dibatalkan, diumumkan di koran. Artinya diumumkan di koran dan ditarik dari peredaran. Hingga Selasa siang upaya eksekusi belum berhasil dilakukan, lantaran massa masih bertahan di lokasi dan memblokade pintu utama. Selamat malam dan apa kabar pemirsa? Informasi terkait dengan eksekusi 9 ruko yang berujung ricu di Kemayoran, Jakarta tadi menjadi pembuka jumpa kita malam hari ini di iNews Prime. Sementara itu mantan anak buah Sambo, Ridwan Soplanit, hari ini bersaksi di persidangan bertanya kepada Sambo kenapa mereka dikorbankan. Sambo pun menanggapinya dengan permintaan maaf karena telah menghambat karir para bawahannya ini. Bersama saya Fani Maniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Ya pemirsa, korban kecelakaan helikopter Polri yang jatuh di perairan Bangka Belitung kembali ditemukan pagi ini. Korban kedua merupakan Bribtu Muhammad Lasminto. Tim SAR gabungan menemukan korban kedua kecelakaan helikopter Polri. Korban atas nama Bribtu Lasminto ditemukan pagi tadi sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala Kantor SAR Pangkal Pinang Imade Oka Astawa, korban ditemukan dalam keadaan mengapung. Korban kemudian dievakuasi ke pelabuhan ASDP untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Muhammad Zain Belitung Timur. Total korban yang ditemukan akibat heli jatuh kini berjumlah 2 orang, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Rencana 7 sektor kita gunakan di dalam pencarian, kemudian membuahkan hasil. Korban selanjutnya dievakuasi ke ASDP Manggar, dari ASDP dievakuasi dengan ambulan menuju RSUD Beltim. Sebelumnya helikopter milik Polri yang jatuh membawa 4 anggota Polri yang terbang melewati cuaca buruk hingga hilang kontak di wilayah Pulau Buku Limau. Korban pertama yang ditemukan adalah jenazah Bribda Hoirul Anam yang telah dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Ya, penemuan jenazah co-pilot helikopter milik Polri yang jatuh di Bangka Belitung membuat keluarga terpukul dan berduka. Apalagi korban baru 8 bulan menikah. Rekan kerja dan sejawat mendatangi rumah almarhum Bribtu Muhammad Lasminto di Komplek Korem Cilaku, Serang, Banten. Kedatangan mereka untuk mengungkapkan duka dan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Pihak keluarga sangat terpukul dengan musibah jatuhnya helikopter ini. Apalagi korban baru 8 bulan menikah. Anak pertama dari keluarga Samijan ini terakhir kali berkomunikasi sehari sebelum pesawat yang diawakinya jatuh. Keluarga berencana akan mengebumikan kopilot ini di pemakaman Komplek Korem tak jauh dari kediaman keluarga korban. Almarhum ini baru menikah. Iya, bulan Maret, nikahnya bulan Maret, terus istri kan masih kerja di BRI di Banyuwangi. Jadi
habis akad nikah kembali ke satuannya, istri masih kerja di sana. Selesai habis kontrak di BRI-nya dijemput sama suaminya ke sini. Rencananya kedua jenazah yang sudah ditemukan, Bribtu Muhammad Lasminto dan Bribda Muhammad Hoirul Anam, akan diberangkatkan Rabu pagi ke Jakarta dengan pesawat CASA 296 milik Polri. Hari ini juga masih kita temukan beberapa bagian dari badan pesawat. Itu ada yang bisa termonitor dari pesawat udara, kemudian juga ada berhasil temuan dari kapal-kapal yang beroperasi di laut. Dengan demikian, tinggal 2 korban lagi belum ditemukan. AKP Arif Rahman Saleh selaku pilot dan Bribka Joko Mudo, teknisi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, akibat hujan deras yang mengguyur seharian, daerah wisata di Ubud, Gianyar, Bali dikepung banjir. Sejumlah ruas jalan lumpuh dan beberapa restoran pun tergenang. Akses jalan raya di kawasan wisata Ubud lumpuh akibat tergenang banjir. Beberapa kendaraan warga bahkan sempat terseret arus banjir. Air banjir juga menggenangi sejumlah restoran dan akibatnya aktivitas wisata di kawasan tersebut terganggu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTM di Kecamatan Bungbulan, Kabupaten Garut, Jawa Barat jebol. Peristiwa diduga dipicu pergerakan tanah. Video amatir warga merekam peristiwa semburan air dari pipa di PLTM Kecamatan Bungbulan, Kabupaten Garut. Semburan air di tengah-tengah perkebunan ini terjadi pada Senin dan sempat membuat warga khawatir. Meski demikian, semburan air tidak berdampak terhadap warga karena jauh dari pemukiman. Jebolnya pipa air dipicu pergeseran tanah 1 pekan sebelumnya. Akibatnya, aktivitas PLTM dihentikan sementara. Gangguan di PLTM ini tidak berdampak pada pasokan listrik bagi warga. Sementara pemirsa, 1 jenazah korban gempa di Cianjur ditemukan hari ini. Dan berikut informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Tim SAR gabungan menggali serta membersihkan tanah dan lumpur di wilayah yang tertimbun longsor di Desa Cijedil, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat untuk mencari korban yang masih hilang. Selasa siang petugas menemukan 1 jenazah berjenis kelamin wanita, diperkirakan berusia 19 tahun. Jenazah memakai kaos warna hijau dan celana hitam. Proses evakuasi sempat terhambat karena harus melewati tanah yang labil. Setelah berhasil, jenazah kemudian dibawa ke RSUD Sayang untuk diidentifikasi. Dengan ditemukan 1 korban meninggal dunia hari ini, BNPB menyebutkan terdapat 327 korban meninggal dunia. Sementara korban yang hilang sebanyak 13 orang setelah ditambahkan oleh laporan warga yang kehilangan keluarganya. Sejumlah 327 jiwa hasil pencarian sampai dengan Selasa 29 November ditemukan sejumlah 4 jiwa. Adapun korban hilang yang masih dalam pencarian sesuai dengan data yang update dari hari kemarin yaitu tersisa 5 jiwa. Dan 4 orang yang ditemukan ini pada dasarnya ditemukan di wilayah Cijedil. Namun berdasarkan laporan yang kami terima, ada korban hilang. Berita ini kami terima dari 2 desa, yaitu Kepala Desa Cijedil sebanyak 6 jiwa, dan Kepala Desa Mangunkerta sejumlah 2 jiwa. Kemudian apabila dijumlahkan, total keseluruhan korban hilang dalam pencarian itu sejumlah 8 orang. Sehingga total laporan yang hilang sampai dengan sore ini sejumlah 13 orang. Petugas melanjutkan pencarian di 5 titik lainnya di wilayah longsoran Kampung Cijedil. Dari 5 titik tersebut, 3 titik berada di lapisan longsoran bagian bawah dan 2 titik di lapisan longsoran bagian atas.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, polisi menetapkan anak kedua korban sebagai tersangka pembunuhan satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah. Tersangka mengaku membeli racun arsenik di toko online lalu mencampurkannya ke dalam minuman korban. Hari ini polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah. Olah TKP untuk mencocokkan pengakuan tersangka dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, satu tersangka DDS yang merupakan anak kandung korban telah ditahan untuk diperiksa intensif. Tersangka mengaku meracuni kedua orang tua dan kakak kandungnya sendiri dengan zat arsenik. Racun dibeli di toko online lalu dimasukkan ke dalam minuman. Kita nanti akan uji melalui lapor, hasilnya lapor seperti apa, apakah itu berhubungan antara korban, barang bukti, dan TKP. Apakah itu nanti berhubungan sehingga penyidikan yang dilakukan secara saintifik bukan hanya sekedar pengakuan tersangka. Ya, kita khawatir kalau pengakuan tersangka saja nanti di pengadilan mengelak, itu akan menjadi kesulitan sendiri dalam mengambil keputusan hakim. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak perempuan ditemukan tewas di rumahnya di Dusun Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, Senin pagi. Korban meninggal dunia usai meminum teh dan kopi yang telah dicampur racun arsenik. Menurut pengakuan tersangka, bukan kali pertama ia mencoba meracuni keluarganya. Sebelumnya, tersangka pernah meracuni es dawet yang diminum para korban, namun gagal. Ya, masih terkait kasus yang sama pemirsa, berikut keterangan dari Kapolres Magelang AKBP Muhammad Sajarot terkait dengan kasus pembunuhan sekeluarga dengan racun dalam program iNews Sore beberapa saat yang lalu. Untuk barang bukti yang kami dapatkan dan kita jadikan sebagai alat bukti, sementara masih sesuai dengan keterangan daripada tersangka, yakni cairan zat kimia berupa arsenik yang didapatkan oleh tersangka dengan cara membeli secara online. Adapun motif yang kami dalami kenapa tersangka melakukan perbuatan tersebut sementara ini adalah karena adanya rasa sakit hati akibat adanya tekanan daripada orang tua untuk membiayai semua kebutuhan keluarganya. Mengingat orang tuanya baru saja pensiun dari pekerjaannya dan kakak kandungnya sendiri juga baru selesai dari masa kontrak kerjanya. Akan tetapi beban daripada keluarga tersebut hanya dibebankan pada si tersangka, sedangkan kakaknya sendiri tidak diberikan beban untuk membantu pembiayaan daripada keluarganya. Terima kasih. Ya pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit merasa dikorbankan oleh Verdi Sambo saat sidang lanjutan pembunuhan Yosua pada siang hari ini. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.